Nikmat. Gimana? Pertanyaannya yang bagus dong. Jadi saya nggak ngerti itu. Belum, jangan dulu. Kenapa kalau ngurut itu harusnya dipijit, dipencet-pencet? Ada nggak cara lain? Ya, kalau ngurut nggak dipijit itu bukan ngurut namanya. Kalau dipukul-pukul itu namanya gelut. Kalau ngurut itu tetap dipijit. Masalahnya kan biar darahnya lancar gitu. Kalau dipukul-pukul namanya itu bukan mijit, kelahi, Pak. Jangan sampai kayak gitu. Itu nggak bagus. Lebih baik diurut secara rutin dan bisa menyegarkan badan gitu. Kalau dipukul-pukul mah kita sehat jadi sakit nantinya, nggak boleh gitu. Dalam seminggu bagusnya berapa kali itu? Kalau bisa seminggu itu seminggu itu 2 kali. Itu minimal badan kita segar. Kalau kelamaan ya itu nggak bagus juga. Nah, paling bagus, paling baik ngurutnya di mana tuh? Ya ngurutnya masa di leuweungnya di ya di rumah, Pak. Iya kan orang pengen tahu rumahnya di mana, alamatnya. Alamatnya di sini, di Jalan Wadas, Pintu Air, Teluk Jambe, Karawang gitu. Oh, di sini nih. Ya, ada alamatnya tuh. Nah, Ya, oke. jadi ini tempat ngurutnya Bang Onim. Onim. Ya, oke. Bang Onim udah berapa lama menggeluti perurutan, bukan menggeluti pergelutan? Itu udah lumayan, alhamdulillah. Jadi saya itu udah berjalan mau 4 tahun. Masalahnya semakin lama semakin banyak langganan yang membutuhkan urut. Jadi saya bisa bertahan menggeluti di bidang urut, bukan gelut. Kalau gelut beda lagi, Pak. Itu nggak dapat uang, dapatnya ya musuh. Nah, gimana kalau misalnya pas kebetulan datang pasien perempuan? Oh, pasien perempuan itu dilihat dilihat dari keluhannya, Pak. Kalau keluhannya keseleo, saya masih bisa menolongin. Tapi kalau urut full body, saya minta maaf aja karena kan saya lelaki, dia perempuan, beda muhrim. Ya, tapi kalau misalnya memaksa itu perempuan, saya lagi sakit badan saya lagi sakit, saya harus diurut. Ya, saya minta maaf aja. Masalahnya kan saya lelaki. Nah, kalau dia tiba-tiba mati di situ, nanti tiba minta diurut nggak diurut, berarti situ dosa dong. Ya, Berarti nggak profesional dong. ya bukan begitu, Pak. Kita beda muhrim. Kalau kita bersentuhan itu hukumnya dosa, Pak. Jadi saya minta maaf aja gitu, beribu-ribu maaf. Jadi nggak mau diurut. Ya. Jadi biar misalnya gitu kan, dia siap buka baju, buka celana atau pakai celana dalam doang misalnya gitu kan. Ya. Terus minta dipijit gitu. Ya jangan, saya bilang tolong jangan menggoda iman saya. Iman kuat ya. Iya, iman kuat. Jadi Imron lemah. Iya, Imron lemah. Jadi masalahnya saya tulis khusus pria, jadi tidak menggoda iman saya. Oh gitu. Iya, maklum pada laki. Enggak, kalau misalnya itu tiba-tiba dia itu emang benar-benar membutuhkan jasa situ. Iya. Hanya batasan ngurut. Ya, Dipaksa kayak apapun, dia udah buka baju, udah siap diurut, tetap nggak mau ngurut. nggak mau. Kalau saya dikasih uang baru saya ambil. Masalahnya kan saya cari uang, bukan cari orang urut. Di samping ngambil urutnya, Iya. diurutnya enggak, paling ditempokeun. Iya, gitu. tempokeun doang, tapi uangnya ya saya ambil. Nah, kalau misalnya pas ditempokeun gitu, Ya, kira-kira rasa apa yang didapat sama situ? ya beda sih kalau kita berlawanan lain jenis ada timbul beda gitu. Kalau kita sesama jenis ya biasa aja. Jadi membahayakan, kecuali dia itu ngurutnya ya seperti musibah, keseleo, salah urat di tangan, di kaki, itu baru bisa saya nolong. Tapi kalau full body saya minta maaf aja karena Nggak kuat iman. Takutnya saya kesetanan. Sebenarnya iman kuat. Iman kuat, iya. Cuman Imron yang lemah. Imron itu yang lemah. Takutnya kita bersentuhan, nah membahayakan itu, Pak. Tegangan tinggi nanti kesetrum, wah celaka. Repot. Tegang. Iya, jadi musibah. Nah, Jadi kita jangan sampai begitu. itu kan lain muhrim. Ya, Laki sama perempuan. ya, betul. Nah, sekarang kalau seandainya situ mendapatkan pasien Ya. lelaki, Ya,
Nah, dia telanjang, Ya. diurut full body, Ya. kan nggak jadi masalah. nggak apa-apa. Nah, tiba-tiba dia homo bagaimana? Waduh, kalau masalah homo itu Dilayanin? urusan dia ya. Ah. Ya kita diminta tolong untuk ngurut, ya ngurut aja. Ah. Kalau dia mah homo ya biarin aja, itu emang karakter dia ya. Ah. Kita jangan melarang-larang. Kalau misalnya dia megang kita ya, apa salahnya sih dipegang, cuman megang doang seumpamanya. Nah, terus punya situ atau barang situ pengen dipegang sama dia. Emak-emak gitu. Ya kalau kita nggak membahayakan ya jangan dilarang, nanti dia marah, tersinggung. Baru silahkan aja Ya gitu. tergantung dia. Kalau misalnya dia memang hobinya begitu ya Memaksa kamu. Memaksa saya. Memaksa tukang urutnya. Oh. Sini bang, gantian, bukan abang aku urut. Misalnya aku lulus aku cium-cium, aku tuh aku apain semuanya gitu. Oh. Situ nolak apa diam aja? Ya saya bilangin aja, Nah, Pak maaf ya, nanti ini makan waktu. Sedangkan saya kan ini mijit satu kali satu kali mijit Satu pasien. satu jam. Kalau misalnya pakai pegang-pegang, nggak apa-apa, tapi saya bayar gitu berapapun. Wah, Mau bayar gitu, itu tergantung dia. Kalau memangnya dia enggak, bukan ketergantung dia, kan dia udah mau. Nah, Oh. sekarang ketergantungan situ bagaimana, nerima apa enggak? Misalnya mau ditelanjangin, dilulus-lulus sama si homo itu. Yang lelaki demen lelaki. ya enggak lah Pak, jarang itu kalau kayak begitu, memang enggak ada. Seandainya ada ya saya bilangin jangan di sini Pak, di itu aja. Hotel. Di apa namanya tuh yang depan itu kan ada namanya di Merkuri kayak di apa kan itu ada tempat. Oh, jadi di situ minta diajak di hotel gitu. Ya enggak, saya suruh orang, kan di sana ada. Oh, bukan situnya. Bukan, saya makan cari uang di sini ngurus. Tapi dibayar berapapun. Enggak lah Pak, Kenapa? itu kerjaannya itu melelahkan. Jadi saya takut. Takut keenakan. Bukan saya keenakan, jadi mengganggu saya, jadi nanti kesananya jadi saya bukan dari tukang pijit jadi homo. Iya, saya takut Pak. Secara logikanya kalau urut itu untuk kesehatan, melancarkan otot-otot yang lama kita beraktivitas setiap hari kaku. Jadi betapa perlunya, pentingnya diurut itu minimal sebulan sekali untuk melancarkan otot dan darah. Jadi sehat, kalau kita kerja badan semangat, tenaga fit. Jadi kita semangat cari uang. Banyak uang untuk apa kalau kita badan sakit? Oke bro, selamat siang dan selamat seterusnya. Aduh, udahlah jangan banyak-banyak. Segitu aja, simple. Kayaknya ya, pas lagi ada pasien minta diurut. Nah, sementara kan kadang-kadang kan kita juga si tukang urutnya itu suka ribet kan sama kain terus sama celana dalam. Kadang-kadang kan nggak bisa aturannya nyerodot gitu kan, ngurut mijitnya atau ngurutnya. Ini kesangkut cangcut gitu kan. Nah, sekarang kalau kalau ada pasien, kalau kok pakai cangcut? habis pakai apa? Hah? Ya celana biasa aja kan. Oh, nggak pakai cangcut. Ya itu kan wajar lah gitu kan. Iya. Pakai cangcut pakai ini. Kalau dia nggak pakai celana pendek, Sarung. iya pakai sarung. Di dalamnya kan pakai cangcut. Nggak Iya. mungkin telanjang bulat. Iya. Nah, berhubung barusan ada ngomong bahasa telanjang bulat, apa yang dilakukan ketika pasiennya itu telanjang bulat laki, pas itu pas lagi ngurut, pas kebetulan barang dia tuh gaceng gede gitu misalnya, apa yang situ lakukan? Enggak lah, nggak usah kayak gitu ah. Itu mah pertanyaannya nggak masuk gaceng. Jangan yang lain lah. Nikmat. Mantap. Maknyos.